Bab 297 Argumentasi mendalam Grid Sumeru Hammer, Ring Detonation. Tepat pada saat ini, setelah diledakkan lebih dari 1 kilometer, Tang San kembali seperti komet. Pada dasarnya tanpa memberi dirinya waktu untuk menyesuaikan diri, dia menerjang kembali segera setelah dia bisa menghentikan momentumnya. 3 dari 9 cincin rohnya sudah hilang, tetapi sikapnya yang mengesankan masih meningkat tanpa henti. Api biru keemasan itu membungkusnya sepenuhnya, dan merek seagot trident di dahinya mekar dengan cahaya yang melonjak. Dia tampaknya telah sepenuhnya memasuki keadaan mengamuk. Qian Rengsui telah melihat kondisi seperti ini sebelumnya, ketika Tang San secara bersamaan menyerap cincin roh dari 3 kaisar semut 15 ton. Bukankah dia seperti ini saat itu? Saya ingin melihat berapa banyak serangan yang dapat Anda lakukan. Qian Rengsui bertemu Tang San, dan pada saat yang sama ketika cincin roh keempat Tang San hancur dengan ledakan gemuruh, dia sekali lagi diledakkan kembali. Tapi kali ini dia tidak terbang kembali, melainkan ditinju langsung ke langit oleh Qian Rengsui. Api emas besar mengejarnya, hendak menelannya. Tepat pada saat ini, merek seagot trident di dahi Tang San tiba-tiba berubah menjadi sangat baik. Di udara, sedikit darah emas menetes keluar dari 7 lubangnya seperti ular kecil, tetapi berada di udara, dia masih dengan kasar memukul tubuhnya sendiri dengan kedua tangan, membuatnya menghadap ke atas dan menggunakan 8 tombak laba-laba yang terlipat di blok punggungnya lidah api emas itu. Korosi kekuatan roh yang intens membuat cahaya biru keemasan Tang San sedikit redup, tetapi saat berikutnya, ratusan lampu emas yang ditembakkan dari 8 tombak laba-laba F, O, R, C, I, B, L, Y menyusup ke dalam api emas kekuatan malaikat itu. Pada saat yang sama ketika mereka dihancurkan oleh api emas, kekuatan roh yang mereka telan dengan panik dari api emas mengalir ke Tang San, membuat cahaya keemasan di sekitarnya memancar lagi. Tang San memuntahkan seteguk darah lagi. Di tengah menelan 8 tombak laba-laba untuk bunuh diri, kekuatannya naik ke puncak lain, tetapi rasa sakit seperti punggungnya hancur masih membuatnya berputar dan berputar. Tapi begitu saja, keinginan besi Tang San tidak bergoyang sedikit pun. Membalik-balik dengan kepala tertunduk, dia mengulurkan kedua tangannya di atas kepalanya dan jatuh dari langit seperti panah biru keemasan. Cincin roh kelimanya hancur secara eksplosif, bergabung ke dalam api biru keemasannya saat dia bentrok dengan Qian Rengsui yang mengejarnya. Dari awal pertempuran hingga sekarang, jika satu kalimat sederhana bisa menggambarkan pertarungan Tang San, maka Qian Rengsui pasti akan berkata, terlalu liar. Ya, sementara Tang San sangat menyadari kekuatannya berada di bawah Qian Rengsui, dia melancarkan serangan bunuh diri terhadapnya dengan semacam sikap seperti memuaskan dahaga dengan racun. Qian Rengsui bahkan merasa bahwa dia telah menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan malaikat dalam 2 serangan pertamanya, dia bisa benar-benar menghancurkan tubuh Tang San. Tapi, setelah 4 bentrokan, Tang San masih hidup dan sehat, dan bahkan melancarkan serangan kelima yang lebih parah. Serangannya yang terus-menerus bahkan membuat Qian Rengsui bingung. Dia percaya bahwa judul Douluo lainnya mungkin tidak dapat mencapai sejauh ini. Bentrokan kelima terjadi dengan Tang San menyatukan kedua telapak tangannya untuk bertemu dengan tinju naga Qian Rengsui yang naik. Kali ini, cincin cahaya keemasan menyebar secara horizontal. Dalam 10 li, semua pohon tinggi yang diratakan dalam tabrakan mereka dipotong bongkahan lebih pendek. Gelombang energi yang sangat besar membuat udara tampak membeku. Kali ini bukan Tang San yang diledakkan kembali, melainkan Qian Rengsui. Tang San hanya bergetar sedikit di udara, bergoyang sejenak dan menjaga dirinya agar tidak meludahkan darah lagi. Tapi Qian Rengsui jatuh, dan saat kakinya menyentuh tanah, mereka menenggelamkan lebih dari setengah Qi ke dalamnya. Jelas, dia tidak sepenuhnya membubarkan kekuatan dalam serangan Tang San. Kekuatan serangan yang parah itu menyerbu kekuatan malaikatnya dan meletus dalam ledakan yang tak tertandingi, sampai-sampai kekuatan malaikat yang penuh dengan sifat menelan dan membakar pada dasarnya tidak dapat menunjukkan efeknya. Haha, lagi. Tang San menunda sebentar, tetapi setelah api biru keemasannya dengan paksa membubarkan cahaya keemasan di sekitarnya, dia menyerang lagi seperti bintang jatuh yang mengejar bulan, langsung ke arah Qian Rengsui yang mengepakkan 6 sayapnya untuk melepaskan diri dari tanah. Apakah kamu benar-benar mencoba untuk mati? Qian Rengsui berteriak dengan marah.
Kekalahan berturut-turut telah menyulut api kemarahan yang membara di dalam hatinya. Menghadapi serangan ke-6 Tang San, dia menggenggam tangannya. Sosok malaikat yang sangat besar muncul di belakangnya. Api emas yang menakutkan tiba-tiba berubah menjadi pedang malaikat raksasa. Ini bukan senjata ilahi itu, melainkan terbentuk sepenuhnya dari kekuatan roh Qian Rengsui sendiri. Pedang raksasa sepanjang 100 meter itu hampir nyata. Pedang Douluo pernah menggunakan kemampuan yang sama, tetapi serangan pedang Douluo seperti kunang-kunang dibandingkan dengan bulan jika dibandingkan dengan gelombang energi ledakan Qian Rengsui. Ekspresi Tang San menjadi serius, tetapi keliaran di matanya tidak mundur sama sekali. Di sekelilingnya, cincin roh ke-6, ke-7 dan ke-8, tiga tiba-tiba hancur secara bersamaan, berubah menjadi garis-garis cahaya biru keemasan yang mengalir yang membungkusnya sepenuhnya. Saat ini dia tampak transparan. Tembakan cahaya seagot yang melonjak dari merek seagot trident di dahinya. Sosok besar yang sama-sama terbentuk di belakang Tang San, dan sosok itu adalah seagot trident. Seagot trident Qian Rengsui telah menusuk ke tanah sepertinya merasakan kehadiran ini. Bila Utama mengeluarkan dengungan bersemangat. Bahkan jika itu tidak bisa bergabung dalam pertempuran, saat ini sepertinya masih bersorak untuk Tang San. Kekuatan yang terkondensasi dari tiga cincin langsung meledak. Seagot trident biru keemasan ilusi bentrok di udara dengan pedang malaikat yang sepertinya bisa menebang langit. Qian Rengsui tidak bergerak, dengan penuh perhatian memperhatikan tatapan liar Tang San, dia mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tiba-tiba merasa bahwa Tang San terus-menerus menarik kekuatan hidupnya sendiri secara berlebihan. Bahkan dengan dukungan penuh dari semua rumput perak biru di hutan besar Stardow, teknik tidak diketahui yang dia gunakan untuk menyerangnya kemungkinan besar membakar batu giok dan batu biasa bersama-sama. Tentu saja, tidak mungkin baginya untuk membunuhnya. Mungkinkah taruhan yang dia ajukan hanya menjadi alasan? Sebuah dalih untuk mencegahnya menggunakan senjata ilahi. Qian Rengsui itu tidak menyerang, bukan berarti Tang San tidak akan menyerang. Orang lain mungkin telah menggunakan kesempatan ini untuk mengatur napas, tetapi tidak dengan Tang San. Dari awal pertempuran hingga saat ini, dia tidak menunjukkan untuk menghentikan serangannya. Sosok seagot trident bersinar, menutupi langit, bergegas langsung ke Qian Rengsui. Bukankah cara terbangnya seperti One Goose Without Return dari Golden 13 Halberd? Tidak ada senjata ilahi di tangannya, tetapi serangan Tang San tidak kalah dengan serangan yang telah menghentikan Qian Rengsui sekali sebelumnya. Perbedaannya adalah Qian Rengsui sekarang sepenuhnya siap. Dia tidak akan lengah olehnya lagi. Qian Rengs menarik napas dalam-dalam. Tidak peduli apa, jika pria ini tidak bisa ditaklukkan, dia harus ditangani sebelum dia bisa sepenuhnya mati. Pedang malaikat itu memancarkan api emas yang melonjak, menyatu dengan Qian Rengsui, pedang itu menebas. Ledakan. Dua senjata ilahi virtual bentrok di udara, dan seluruh langit berubah warna sejenak, seperti matahari telah turun ke tanah, warna emas berkilauan muncul di langit di atas hutan besar Stardow. Adegan ini terlihat jelas bahkan 1000 li jauhnya. Itu. Bibi Dong melihat ke arah hutan besar Stardow dari keretanya, menyaksikan keajaiban langit yang dicuci dengan emas. Dia benar-benar tercengang. Dengan kultivasinya dia dapat dengan jelas merasakan kehadiran dalam tabrakan itu, tetapi tingkat kehadiran itu telah mencapai tingkat seperti itu. Guru, apa itu? Mengapa begitu mengerikan? Huliena melihat cahaya keemasan itu, tetapi apa yang dia rasakan benar-benar berbeda dari Bibi Dong. Perasaan yang sangat menakutkan muncul di hatinya. Napasnya sesak, wajahnya yang menawan pucat pasi. Buru-buru menundukkan kepalanya, dia tidak berani menatap cahaya keemasan itu lagi. Hanya menontonnya dari jarak 1000 li memberi orang perasaan seperti itu, jelas betapa besar energi yang dicakupnya. Tingkat dewa, bagaimana mungkin, tingkat dewa lain? Imam besar, apa yang kamu lakukan? Bibi Dong tanpa sadar mengepalkan tinjunya dan menggigit bibirnya, matanya meledak dengan cahaya yang tak tertandingi. Usahanya selama bertahun-tahun benar-benar tidak bisa disia-siakan seperti ini. Nana, sampaikan perintahku, semuanya berakselerasi, kita kembali ke Spirit City secepat mungkin. Dia sudah menyelesaikan dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa besar harganya, dia harus mencapai level seperti itu sesegera mungkin. Dia akan mengubah dirinya menjadi orang terkuat di dunia. Tidak, dewa terkuat.
Kebanggaan Bibi Dong sama sekali tidak memungkinkan siapapun untuk ditempatkan di atasnya. Dia sudah memutuskan dirinya untuk tidak menyisihkan usaha atau harga, bahkan jika dia masih harus meningkatkan kekuatannya. Tang San berbaring dengan tenang di tanah. Di depannya ada parit selebar 5 meter, kedalaman 5 meter, panjangnya lebih dari 500 meter. Dan parit ini terbentuk darinya yang menghantam tanah. Jika dia tidak selalu mengatupkan giginya, dia pasti sudah lama tidak sadarkan diri. Tubuhnya sakit seperti dia tercabik-cabik, setiap tulang terasa hancur. Yang lebih mengerikan adalah bahwa kekuatan malaikat yang dipenuhi dengan energi menelan telah menyerang tubuhnya, dan baru saja melarutkan kekuatan rohnya. Untungnya energi cahaya seagot hampir tidak bisa memblokirnya. Tetapi mengusir kekuatan malaikat ini masih sangat sulit. Qian Rengshui secara alami tidak akan lebih buruk dari Tang San. Dia diam-diam berdiri di samping pohon yang tinggi, kekuatan malaikat yang dia lepaskan menjaga tongkat dupa menusuk ke dalamnya, menjaganya agar tidak rusak dalam serangan balik energi. Sejak awal pertempuran, setengah dari sebatang dupa ini telah terbakar, tetapi bagi Qian Rengshui sepertinya pertarungan sudah selesai. Meskipun Tang San terus-menerus membangkitkan potensinya, dan bahkan menggunakan metode khusus untuk sementara meningkatkan kekuatannya ke tingkat dewa, dia masih kalah tanpa ketegangan saat menghadapi dewa sejati. Qian Rengshui hanya bernapas sedikit cepat, wajahnya sedikit memerah. Tapi Tang San terbaring tak bergerak di tanah. Indra malaikat memberi tahu Qian Rengshui bahwa Tang San belum mati. Meskipun luka-lukanya parah, itu tidak cukup untuk merenggut nyawanya. Kekuatan malaikatnya terus-menerus menggigit tubuhnya. Qian Rengshui menjentikkan abu dari dupa, tetapi tepat ketika dia hendak menariknya keluar, suara Tang San yang agak serak mencapainya. Taruhan kita masih belum berakhir, aku masih belum kalah. Qian Rengshui tampak heran ke ujung parit yang lain, hanya untuk melihat Tang San menarik dirinya keluar menggunakan kedua tangannya, dan pada saat yang sama memperlihatkan dua kaki laba-laba emas yang menusuk dengan keras ke tanah, mengangkat Tang San keluar dari parit. Dengan kakinya yang terpasang kuat di tanah, pakaian Tang San compang camping, wajahnya sepucat selembar kertas. Dia bergoyang, dan jika bukan karena dukungan 8 tombak laba-laba, Qian Rengshui tidak ragu dia akan jatuh kapan saja. Cahaya biru keemasan yang sebelumnya menyala sudah hilang, dan bahkan roh kaisar perak birunya hilang. Dia bukan pasangannya dalam kondisi terbaiknya, jadi bagaimana dia bisa berencana untuk terus melawannya seperti ini? Qian Rengshui benar-benar tidak mengerti kemampuan apa yang masih bisa diandalkan Tang San. Menarik napas dalam-dalam, Tang San berjuang untuk mendorong CHEST-nya dan menegakkan punggungnya. Tangan kanannya mengambil beberapa sosis dari Hundred Treasure Patch, menelannya. Sosis itu adalah 3 sosis pemulihan besar, 1 sosis merah muda yang merangsang, dan 1 batas melebihi sosis hijau lumut. Ketiga jenis sosis ini pasti memiliki efek pemulihan dan peningkatan kondisi. Tapi sosis terakhir yang ditarik Tang San memiliki efek paling aneh. Itu adalah sosis yang benar-benar transparan, hampir kristal, ditutupi dengan duri kristal. Itu tampak seperti ulat yang aneh. Melihat sosis ini, Tang San berhenti sebentar. Saat dia hendak memasukkannya ke dalam mulutnya, wajahnya menunjukkan senyuman aneh. Itu bukan senyum kepastian untuk pertempuran ini, melainkan untuk mengingat pemilik sosis, dan sejarahnya. Sosis mirip ulat kristal ini adalah kemampuan roh ke-8 Oscar, sosis ulat kristal. Saat menggunakan kemampuan roh ke-8 ini, nyanyian roh vulgar Oscar adalah, "Aku, ayahmu, memiliki ulat berbulu." Tang San masih ingat dengan jelas ekspresi tak berdaya Oscar saat pertama kali dia menggunakan kemampuan roh ini, berharap dia bisa menemukan celah di tanah untuk bersembunyi. Penampilannya benar-benar membuat orang tertawa meskipun mereka sendiri. Berpikir Oscar, memikirkan rekan-rekannya, rasa sakit yang dirasakan Tang San juga memudar. Dia tidak pernah harus bertarung sendirian, dia selalu membawa rekan-rekannya bersamanya. Untuk teman dan kekasihnya, dia tidak bisa kalah di sini. Memakan sosis ulat kristal, cahaya transparan kabur tampak melengkung di sekitar Tang San, kulitnya tampak transparan, menyebabkan fluktuasi yang aneh. Indra ilahi Qian Rengshui segera menemukan bahwa tubuh Tang San yang terluka parah pulih dengan kecepatan yang mencengangkan, luka-lukanya benar-benar hilang hanya dalam beberapa napas, matanya yang kusam juga menjadi cerah lagi. Semua tulangnya mengeluarkan suara berderak,
dan dia pulih seolah-olah dia bahkan tidak pernah bertarung. Ini adalah. Mata Qian Rengsui terbuka lebar, apa yang sebenarnya dia makan? Untuk langsung pulih dari luka-lukanya, dan mengembalikannya ke kondisi terbaiknya. Bahkan jika kekuatan rohnya tidak meningkat dengan cara yang sama, hanya efek pemulihannya yang mencengangkan. Efek sosis ulat kristal, langsung pulihkan semua luka yang pendek dari anggota tubuh yang terputus, mampu memulihkan Anda selama 1 napas tersisa. Sosis ini menghabiskan 50% dari kekuatan roh Oscar untuk membuatnya, dan dia hanya bisa membuatnya setiap 7 hari. Ini jelas menunjukkan betapa berharganya sosis itu. Apalagi tidak sembarang orang bisa menggunakan sosis ini. Ketika Oscar memproduksi sosis ulat kristal, jika dia melakukannya secara normal, itu hanya bisa digunakan sendiri, secara substansial meningkatkan kemampuan bertahan hidupnya dalam pertempuran. Jika dia ingin membuatnya berguna bagi orang lain, maka dia harus menggunakan 3 tetes darah orang itu. Apalagi setelah membuatnya, itu hanya akan berguna bagi pemilik darah itu. Itu memulihkan kekuatan fisik dan cedera. Benda ini praktis merupakan kehidupan kedua bagi seorang guru roh, hanya saja ia tidak dapat memulihkan kekuatan roh. Hanya karena dia memiliki ini, Tang San berani mengambil cincin roh 3 makhluk roh secara langsung, dan mengapa dia lebih suka mengandalkan kekuatannya sendiri untuk perlahan-lahan pulih setelah menyerap 3 cincin roh Kaisar Semut 15 ton daripada menggunakan sosis ulat kristal. Setelah menembus peringkat 80 dan mendapatkan sosis ulat kristal, posisi Oscar di Shrek Seven Devils menjadi lebih penting. Setelah mendapatkan kemampuan ini, ia segera menggunakan 49 hari untuk memberi setiap orang sosis, untuk mempersiapkan kemungkinan kebutuhan. Mengeluarkan ini sekarang juga dihitung sebagai salah satu kartu truf terakhir Tang San. Sosis ulat kristal tidak memiliki tanggal kedaluarsa. Dengan kata lain, selama tidak rusak, itu akan efektif kapan saja. Ini adalah manfaat dari kemampuan roh type makanan tingkat pertama. Jika bukan pembuatannya yang terlalu melelahkan dan terlalu sulit, itu praktis akan menjadi kemampuan tingkat dewa. Tentu saja, alasan sosis ulat kristal ini dapat memulihkan semua kekuatan fisik dan menyembuhkan semua luka masih karena satu alasan lagi. Yaitu, saat pembuatan, Oscar memakan erek goldfly, dan efek sosisnya akan berlipat ganda. Efek sosis ulat kristal asli adalah menyembuhkan 50% luka dan memulihkan 50% kekuatan fisik. Ini juga mewujudkan pentingnya erek goldfly. Menyaksikan kekuatan Tang San benar-benar tiba-tiba pulih seperti ini, Qian Rengsui masih tidak melancarkan serangan apapun, dia hanya dengan dingin berkata. Jadi bagaimana jika kekuatanmu pulih? Jika saya tidak salah, Kaisar Perak Biru Anda tidak dapat digunakan lagi. Adegan cincin roh Anda pecah lebih awal seharusnya tidak dipalsukan. Bahkan jika aku tidak melihat rohmu benar-benar hancur, kamu seharusnya tidak dapat menggunakannya lagi untuk sementara waktu. Tang San mengangguk dalam diam. Itu benar, kamu telah menonton dengan sangat hati-hati. Anda benar, Kaisar Perak Biru saya tidak dapat digunakan setelah 8 cincin roh pertama pecah. Tapi, jangan lupa bahwa saya memiliki roh kembar. Selain Kaisar Perak Biru, saya juga memiliki satu roh lagi. Hasil taruhan kami masih belum jelas, saya masih belum kalah. Qian Rengsui tersenyum. Baik. Saya ingin mengalami betapa kuatnya semangat sekte nomor 1 di dunia, Clear Sky Hammer yang pernah melukai ayah saya secara serius. Memalingkan kepalanya, dia melirik sebatang dupa itu. Saat ini lebih dari setengah dupa telah terbakar, dan terus menyala. Tidak ada trik dengan dupa yang dikeluarkan Tang San. Cahaya hitam mengalir keluar dari tangan kirinya, itu bukan lagi cahaya biru keemasan yang menutupi Tang San, melainkan hitam pekat. Dalam kegelapan yang dalam itu bercampur dalam cahaya keemasan samar serta warna merah yang dipenuhi dengan keparahan. Clear Sky Hammer yang sangat besar muncul dalam genggaman Tang San entah dari mana. Dibandingkan sebelumnya, Clear Sky Hammer telah banyak berubah dengan 8 cincin roh. Meskipun kepalanya masih belum seukuran tong seperti Clear Sky Douluo Tang Hao, itu hanya satu ukuran lebih kecil, dan itu juga ditutupi oleh garis-garis emas halus tidak seperti Clear Sky Hammer milik Tang Hao. Haft bermotif spiral itu panjangnya 3 meter, dan tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu adalah senjata 2 tangan. Di permukaan palu terus-menerus berkeliaran di lapisan hitam yang melengkung,
dengan aura tebal seperti pegunungan yang tak ada habisnya, memberi orang kesan yang sangat mantap. Qian Rengshui bisa merasakan beratnya yang menakutkan bahkan tanpa menyentuhnya, tapi yang lebih membuatnya heran adalah 8 cincin roh yang tertata rapi di sekitarnya. Merah, hitam, 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 merah, merah, merah. 8 cincin roh yang rapi, 4 hitam, 4 merah, cocok dengan lampu hitam dan merah Clear Sky Hammer sendiri. Gelombang energi yang melonjak membuat Tang San yang berdiri di sana terlihat seperti dewa iblis. Cara mengesankan yang intens bahkan di atas ketika dia menggunakan kaisar perak biru sebelumnya. Faktanya, saat ini Clear Sky Hammer-nya tidak memiliki 9 cincin roh, hanya 8. Di bawah sirkumsisi seperti itu kehadiran yang dipancarkannya masih melampaui kaisar perak biru, jelas betapa kuatnya Clear Sky Hammer yang dipegangnya. Bagaimana mungkin? Bukankah ketiga semut itu hanya 90.000 tahun? Qian Rengshui tampak terkejut dengan 3 cincin roh terakhir, tidak dapat menahan tangis. Tidak hanya dia terkejut, bahkan Tang San sendiri menatap dengan mata terbelalak. Dia tidak hanya menemukan bahwa berat Clear Sky Hammer lebih tinggi dari yang diantisipasi, tetapi terlebih lagi 3 cincin roh berwarna darah terakhir itu mengejutkannya. Ya, itu seharusnya 3 cincin roh 90.000 tahun, paling banyak mereka harus hitam kemerahan, kenapa mereka sekarang semua menjadi merah? Tang San berbicara praktis pada saat yang sama dengan Qian Rengshui. Variasi. Memang, selain variasi, mereka tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Ketiga cincin roh ini semuanya berubah menjadi 100.000 tahun, hanya memiliki satu penjelasan. Karena Tang San menyerap ketiganya secara bersamaan, dan juga karena beberapa metode khusus, menyebabkan cincin roh ini mengalami variasi, dalam proses mendapatkan 10.000 tahun kultivasi, naik dari cincin roh 90.000 tahun ke tingkat 100.000 tahun. Adapun mengapa ini akan terjadi, Qian Rengshui sama sekali tidak tahu, tetapi Tang San memiliki beberapa tebakan yang tidak jelas. Saat menyerap cincin roh 3 saudara kaisar semut 15 ton, Tang San menggunakan metode tabrakan frontal, tepatnya metode serangan palu Sumeru besar, menggunakan agresi dan kekuatan ledakan yang tak tertandingi untuk memaksa musuh tunduk. Ini sendiri setara dengan menggunakan palu Sumeru besar untuk menempa 3 cincin roh. Sangat mungkin bahwa proses penempaan ini telah menyempurnakan 3 cincin roh, sehingga menyebabkan evolusi. Tidak hanya membiarkan Tang San memiliki 3 cincin roh, tetapi juga membuat cincin roh naik ke alam 100.000 tahun. Ini adalah kejutan yang tidak terduga bagi Tang San. Kamu benar-benar diberkati oleh surga. Awalnya sudah yakin akan kemenangannya, ekspresi Qian Rengshui menjadi serius lagi. Api emas melonjak darinya yang baru. Dia bisa dengan jelas merasakan bagaimana Tang San saat ini di depannya bahkan lebih kuat daripada Tang San yang menggunakan kaisar perak biru sebelumnya. Dia tidak memiliki satu cincin roh, tetapi kekuatannya masih meningkat. Ini berbicara tentang perbedaan roh. Kaisar perak biru benar-benar adalah roh berkualitas tinggi di antara jenis tanaman, tetapi jangan lupa bahwa kaisar perak biru adalah roh tipe kontrol, dan Clear Sky Hammer Tang San yang dipegang adalah salah satu roh tipe serangan kekuatan terkuat di era modern. Selain itu, meskipun Clear Sky Hammer memiliki lebih sedikit cincin roh daripada kaisar perak biru, itu hanya cincin roh 50.000 tahun, dan juga memiliki banyak cincin roh 100.000 tahun. Lebih lanjut menambahkan bahwa palu itu bertuliskan domain Asura, dan itu bahkan semakin meningkatkan kekuatan Clear Sky Hammer. Ditambah Tang San menambahkan cincin roh dalam mengejar kekuatan murni, sementara Clear Sky Hammer tidak memiliki satu cincin roh, level keseluruhannya tidak kurang dari kaisar perak biru. Jangan lupa bahwa cincin rohnya berasal dari Raja Hutan, kera raksasa Titan. Cahaya redup bersinar dari Tang San. Dia perlahan mengangkat Clear Sky Hammer, menunjuk lurus ke arah Qian Rengshui. Merah darah dan hitam murni langsung menyatu, berubah menjadi emas gelap yang aneh. Segera, warna emas gelap ini menyebar kemana-mana, dan Clear Sky Hammer di tangannya tumbuh dalam sekejap, kepala palu raksasa itu mengembang 10 kali lipat. Haf juga tumbuh dari 3 meter sebelumnya menjadi 10 meter, berubah menjadi senjata raksasa yang tampak aneh. Warna emas tua yang menutupi Tang San juga menyebar ke kedelapan cincin roh, masing-masing berubah warna yang sama, seperti ketika dia mulai menyerang dengan kaisar perak biru sebelumnya.
Pada saat itu Tang San sedang bertarung dengan tangan BARE, tetapi sekarang, dia memegang senjata raksasa seperti itu. Tanpa pertanyaan, Tang San dengan paksa mendorong kekuatannya ke tingkat dewa. Metodenya untuk menghadapi Qian Rengsui berasal dari palu Sumeru besar. Juga keterampilan rahasia paling sombong dari palu Sumeru besar. Saat itu, hanya karena Tang Hao berbicara tentang keterampilan rahasia inilah Tang San sangat terkejut, percaya bahwa ini adalah kemampuan yang pada dasarnya tidak mungkin digunakan. Keterampilan rahasia ini disebut ring detonation. Setiap cincin roh bisa diledakkan sekali. Setelah meledak, kekuatan kemampuan roh akan sepenuhnya meledak, langsung berubah menjadi kekuatan yang menyatu dengan serangan itu, menyebabkan kekuatan yang jauh melebihi level seseorang. Saat meledakkan cincin, semakin tinggi kualitas cincin roh, semakin besar efeknya. Sama seperti bagaimana Tang San bisa mengalahkan kembali Qian Rengsui dengan ledakan cincin kelimanya, itu karena cincin roh kelima Kaisar Perak Birunya berada pada level 100.000 tahun. Pada akhirnya dia mengandalkan cincin roh ke-6, ke-7 dan ke-8 untuk memblokir pedang malaikat suci Qian Rengsui, dan ini juga karena dua di antaranya adalah cincin roh 100.000 tahun. Ini adalah kemampuan habis-habisan dari palu Sumeru besar. Setiap cincin roh melancarkan satu serangan, dan setelah semua cincin roh diledakkan, pengguna juga akan memasuki kondisi lemah. Selain itu, cincin peledakan sangat berbahaya. Dengan satu penyimpangan dalam kendali, tidak dapat mengendalikan kekuatan dari ledakan, adalah mungkin untuk ditelan oleh energi. Ini juga alasan mengapa palu Sumeru Agung hanya bisa dipraktikkan oleh Clear Sky Douluo setiap generasi di Sekte Langit Cerah. Tanpa bakat yang kuat dan latar belakang yang dalam, menggunakan keterampilan rahasia ini tidak berbeda dengan bunuh diri. Tubuh Tang San jelas sangat tahan lama, dan dengan tubuh tingkat setengah dewa, dia hampir tidak khawatir tentang serangan balik energi dari ledakan cincin. Itu sebabnya dia bisa dengan cepat menguasainya. Sebelumnya dia mengandalkan teknik peledakan cincin palu Sumeru besar, menggunakannya pada roh Kaisar Perak Biru miliknya. Dengan menggunakan metode seperti itu secara alami tidak ada cara untuk melepaskan kemampuan roh, dan bukan karena dia tidak ingin menggunakannya. Dan Qian Rengsui kemudian dikendalikan. Meskipun Tang San terluka parah dalam serangan terakhir, dia juga berhasil ditahan selama setengah dari durasi taruhan. Selain itu, menggunakan Clear Sky Hammer adalah kartu truf sejati Tang San. Bagaimanapun, ini adalah roh yang dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan palu Sumeru Agung. Biaya peledakan cincin juga sangat besar. Setelah menggunakan Grid Sumeru Hammer Ring Detonation sekali, semua cincin roh akan benar-benar hilang selama 3 hari. Hanya kekuatan roh yang tersisa. 3 hari penuh diperlukan sebelum cincin roh dapat pulih secara bertahap. Dan setelah menggunakan Ring Detonation sekali, itu tidak dapat digunakan lagi setidaknya selama 36 hari. Kalau tidak, ada risiko cincin roh pecah secara nyata. Hari ini Tang San menarik Qian Rengsui dan mengandalkan penggunaan teknik peledakan cincin ini untuk memperjuangkan kesempatan untuk pergi. Dia sudah membuat rencana dengan hati-hati sebelum menariknya. Dia telah memasukkan karakter Qian Rengsui dan semua yang dia anggap penting. Dan selain Qian Rengsui menolak untuk mengembalikan seagot trident kepadanya, sisanya semuanya berhasil. Bahkan proses pertarungan ada dalam rencananya. Bahkan dalam keadaan mengamuk, Tang San sama sekali tidak akan kehilangan ketenangannya. Disinilah dia berbeda dari ayahnya. Bahkan menggunakan palu Sumeru Agung, dia tidak akan pernah bisa menggabungkan agresi dominan ayahnya dengan karakternya sendiri. Clear Sky Hammer tidak memiliki kemampuan seagot trident untuk hanya menimbang 1/1000 dari beratnya di tangan pemiliknya, tetapi masih bisa membiarkan pemiliknya hanya menanggung 1/10 dari beratnya. Setelah Tang San sekarang merilis avatar rohnya, Clear Sky Hammer sangat berat di tangannya. Dengan kepekaannya terhadap berat badan, dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa Clear Sky Hammer sekarang memiliki berat lebih dari 10.000 jin. Jika itu hanya 1/10 dari beratnya, maka di Spirit Avatar, Clear Sky Hammer yang sangat besar hampir cukup berat untuk bersaing dengan seagot tridentnya. Sebenarnya, ini sebenarnya tidak berarti Clear Sky Hammer dapat dibandingkan dengan seagot trident, tetapi itu sepenuhnya membuktikan bahwa penambahan cincin roh tipe semua kekuatan Tang San berhasil. Dan alasan terpenting Clear Sky Hammer bisa mencapai bobot yang begitu menakutkan,
masih merupakan manfaat dari 3 varian terakhir cincin roh 100.000 tahun dari saudara-saudara Kaisar Semut 15 ton. Masing-masing bersaudara memiliki kekuatan melebihi 50.000 jin. Setelah variasi cincin roh, selain atribut kekuatan Tang San sendiri yang meningkat secara eksplosif, itu juga terkait dengan membuat kekuatan Clear Sky Hammer sendiri mencapai tingkat yang sangat mencengangkan. Cincin roh avatar roh ketujuh sebenarnya adalah salah satu dari 3 bersaudara. Dalam atribut kekuatan, Tang San dapat yakin bahwa dia sudah melampaui peringkat 99 puncak Douluo Bosaiksi. Dalam kondisi di mana Bosaiksi tidak menggunakan kemampuan roh yang kuat, kekuatannya seharusnya 100.000 tahun. Tapi Tang San bisa merasakan bahwa kekuatan yang bisa dia proyeksikan pasti bukan hanya 100.000 tahun. Tubuh tingkat setengah hot bisa bertahan lebih lama lagi. Bahkan jika palu raksasa 10.000 jin ini berat, memegangnya sendirian masih lancar, pada dasarnya tidak menyebabkan penundaan karena berat badan. Clear Sky Hammer raksasa inilah yang memberi Tang San kepercayaan diri yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam menghadapi Qian Rengshui. Memang, dia benar-benar bukan lawan Qian Rengshui, tetapi ketika musuh tidak menggunakan senjata ilahi, setidaknya dia tidak akan bisa melakukan apapun selama dia menyerang dengan Clear Sky Hammer. Tentu saja, beralih ke Clear Sky Hammer juga memberi Tang San kerugian. Itu karena dia tidak bisa lagi memanfaatkan kekuatan rumput perak biru di hutan besar Stardow. Alasan dia bisa melakukannya sebelumnya adalah bahwa, setelah eksperimen Tang San, ketika menggunakan teknik Grid Sumeru Hammer, itu akan menyebabkan semacam inspirasi khusus dengan roh Kaisar Perak Biru, dan dia bisa menyatu dengan rumput perak biru di sekitarnya tanpa perlu melepaskan domainnya, dan ini menampilkan efek seperti All Rivers Run into the Sea dari Blue Silver Domain. Setidaknya efek semacam ini tidak akan hilang saat melakukan ledakan cincin. Tapi sekarang dia menggunakan Clear Sky Hammer, dan terlebih lagi sama dengan teknik Grid Sumeru Hammer. Kehadiran yang muncul sepenuhnya adalah Clear Sky Hammer. Bahkan jika Tang San ingin membuka domain perak biru juga, itu tidak mungkin.